Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para dokter, para guru besar, para pemirsa, ikhwan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang pembatal-pembatal keislaman dan kita sampai pada pembatal keislaman berikutnya, yaitu membenci syariat Allah atau syariat agama, ya. Pembatal keislaman adalah membenci syariat, yaitu apapun yang dibawa, apapun yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ia mengamalkannya, mengamalkan syariat tersebut. Jadi di antara pembatal keimanan, ya, pembatal keislaman adalah bersyariat. Maksud syariat sini apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ia mengamalkan syariat tersebut, ya. Kenapa disebut kafir? Ya. Karena orang yang membenci syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia masih ada memiliki nifaq i'tiqadi, ya. Ini menunjukkan karena, ya, beberapa hal, ya. Karena beberapa hal dihukum kafir. Di antaranya yang paling utama adalah yang pertama, ini menunjukkan dia munafik. Dia adalah munafik. Munafik dengan nifaq i'tiqadi. Dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi adalah nifaq yang merupakan keyakinan, ya. Sebelum kita lanjutkan saya akan bahas tentang nifaq. Ada dua, an-nifaq, ya. An-nifaq, kemunafikan. Ada dua, ya. Yang pertama disebut dengan an-nifaq al-i'tiqadi. Yang kedua adalah nifaq al-amali. Nifaq al-i'tiqadi disebut juga dengan nifaq akbar. Nifaq akbar yaitu kemunafikan akbar. Kalau nifaq al-amali, nifaq amal disebut juga dengan nifaq asghar. Nifaq kecil, ya. Nifaq kecil, ya. Nifaq akbar, ya, terkait dengan keyakinan dan mengeluarkan seorang dari Islam. Atau dia bukan orang Islam asalnya karena dia masih munafik, ya. Adapun nifaq asghar terkait dengan amal. Dengan amal. Amal tersebut apa nifaq asghar itu? Amal tersebut misalnya yang seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa kadzaba", kalau dia berbicara dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi, wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih maka dia berbuat licik, curang. Wa idza ahada ghadara, kalau dia sudah berjanji dia menyelisih janji. Ada 5 amal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 amal tadi yang kita sudah sebutkan. Jika dia berbicara dia berdusta, kalau dia idza haddatsa kadzaba, jika berbicara berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi, wa idza tumina khana, kalau diberi amanat dia berkhianat,
Wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih dia licik, curang. Kalau bertikai dia curang. Wa idza ahada ghadara, kalau dia ternyata punya perjanjian maka dia berkhianat. Ini semua terkait dengan amal, terkait dengan amal. Mungkin kita catat amal tersebut ya. Dusta, ya, dusta, kemudian menyelisih janji, kemudian yang ketiga menyelisih janji, yang ketiga adalah berkhianat, kalau diberi amanat berkhianat. Yang keempat kalau curang dalam pertikaian, kemudian lima mengkhianati janji, ya, membatalkan atau mengkhianati janji. Kalau yang tadi mengkhianati amanah, mengkhianati janji. Ini berkhianat terhadap amanah. Nah, inilah disebut dengan nifak amali. Ini nifak ini, 5 perkara ini, kalau terdapat pada seseorang tidak menjadikan orang tersebut keluar dari Islam, karena dia nifak amali, nifak asghar. Jadi tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi ini merupakan ciri-ciri kemunafikan. Adapun nifak i'tiqadi, ini mengeluarkan seorang dari Islam. Ini orang munafik dalam apa sih amal-amal atau keyakinan apa sih yang ada pada nifak i'tiqadi? Keyakinan apa? Terkait dengan keyakinan. Keyakinannya apa saja? Apa saja? Ada disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 434 dan juga disebut oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dalam Durar Saniyah jilid 2 halaman 72, ya. Keyakinan apa yang disebut dengan nifak i'tiqadi? Keyakinan apa saja? Yang pertama adalah di antaranya adalah mendustakan Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi. Yang ketiga adalah membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenci apa yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, ya. Kemudian yang kelima adalah gembira jika Islam mundur, ajaran Islam mundur, gembira dia. Yang keenam benci, tidak suka jika Islam maju, jika ajaran Islam maju. Ini kira-kira 6 perkara yang poin-poin dari nifak i'tiqadi, yang merupakan poin-poin dari nifak i'tiqadi. Dan kita lihat dari nifak i'tiqadi adalah poin yang keempat, membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini membatalkan keislaman. Berarti orang yang memiliki keyakinan seperti ini dia orang munafik. Saya ulangi, orang yang memiliki keyakinan nifak i'tiqadi maka dia orang munafik. Artinya dia keluar dari Islam. Artinya Islamnya tidak benar. Islam hanya nampak di luar, batinnya tidak Islam. Dan ada orang-orang, ya, kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi. Jika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang seperti gini, ya, apalagi zaman sekarang, ya. Perhatikan. Jika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang seperti ini, apalagi zaman sekarang. Nah, di zaman sekarang, kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ini menyembunyikan isi hati mereka, tapi terkadang tertampak terlihat dari ucapan-ucapan mereka, dari tingkah laku mereka. Bedanya zaman sekarang, kalau zaman dahulu, zaman Nabi mereka menyembunyikan, zaman sekarang mereka menampakkan. Apalagi zaman sekarang, bahkan di zaman sekarang mereka nampakkan. Mereka keluarkan isi hati mereka tersebut. Mereka keluarkan.
terang-terangan isi hati mereka tersebut. Yang seperti ini disebut dengan kaum zindik. Disebut dengan kaum zindik. Kaum zindik. Banyak sebagian dai liberal tidak suka dengan syariat Nabi, mereka terang-terangan. Tidak suka kalau Islam jaya, mereka terang-terangan. Ya, sebagian mereka seperti itu ya, meragukan Islam dan yang lain. Tapi ini kenapa kita bilang membenci syariat Nabi menjadi orang keluar dari Islam? Yang pertama, poin yang paling penting karena orang yang membenci syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia ada kemunafikan dalam dirinya, yaitu nifak i'tiqadi, nifak akbar, bukan nifak asghar. Ya, kalau nifak asghar tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ada orang suka bohong, dia bukan orang kafir. Ada seorang suka menyelisih janji, dia bukan orang kafir ya. Tapi kalau sudah dalam hatinya ada kemunafikan, i'tiqadi, maka itu mengeluarkan seorang dari Islam. Sebab yang kedua, namanya apa namanya? Syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan utusan Allah, serta apa yang dibawa, serta ajarannya, serta agama Allah. Kalau bagaimana seorang Islam tapi dia benci dengan agama Allah? Bagaimana seorang Islam sementara dia benci kepada Rasulullah? Bukan orang Islam namanya. Dia syahadu alla ilaha illallah, apa namanya? Atau kita bilang syarat syahadatain ya. Syarat syahadatain. Jadi harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada agama Allah. Kalau dia benci kepada ini semua, syahadatnya batal. Syahadatainnya batal ya. Yang ketiga, syaratnya orang Islam harus al-inqiyad. Al-inqiyad itu apa? Taslim. Inqiyad itu artinya tunduk, wal qabul. Itu menerima dan tunduk. Tunduk kepada syariat. Itu namanya dia raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad nabiyya rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasulku, dan agama Islam sebagai agamaku. Harusnya ridha ya. Adapun jika tidak menerima syariat Islam, dia benci, namanya dia tidak beriman ya. Tiga perkara ini menjadikan bahwasanya orang yang membenci syariat Islam itu apapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka keluar dari Islam ya. Makanya kalau tidak terima apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau adalah hakim di antara apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak menemukan dalam diri mereka ada grundel sama sekali. Mimma qadai, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, ya, dan mereka pasrah dengan apa keputusanmu ya. Jadi ini tiga istilahnya orang, tiga iktibar, salah satu iktibarat, tiga landasan yang menjadikan seorang yang benci kepada syariat Rasulullah SAW menjadi kafir, berarti dia munafik, intinya dia munafik. Baik, Bin, lanjut. Baik, kita bicara tentang dalil. Dalil akan kekafiran. Ya. Selain tadi tiga, kita akan bicara dalil secara khusus. Akan kafirnya pembenci syariat. Dalil pertama, yaitu nas yang tegas yang menunjukkan akan hal tersebut, nas yang tegas. Yang kedua, dia tidak tegas tapi isyarat. Itu nas-nas yang merupakan isyarat. Dalil-dalil yang merupakan penguat.
akan kekafirannya. Adapun nas yang tegas menunjukkan akan ini dalam surat Muhammad, yaitu dalam Quran surat Muhammad ya. Ayat 8 sampai 9 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala walladzina kafaru, perhatikan, walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ini surat Muhammad ayat 8 sampai 9. Perhatikan. Kata Allah walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, fata'sal lahum, celaka mereka, wa adalla a'malahum, dan Allah menghilangkan amal mereka. Kenapa mereka celaka? Kenapa mereka kafir? Kata Allah, dzalika bi annahum. Hal itu dikarenakan mereka karihu, mereka benci. Dzalika bi annahum karihu. Benci ma anzalallah, membenci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah pun gugurkan amal mereka. Dan gugurnya amal itu menunjukkan mereka kafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau musyrik maka akan gugur seluruh amalanmu. Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapa yang kufur kepada iman maka gugur amalannya. Allah sering mengungkapkan gugur amal menunjukkan kufuran dalam Al-Qur'an. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik maka gugur amalan mereka. Di sini saya artikan, saya terjemahkan ya secara singkat, dan orang-orang kafir. Maka celaka mereka. Celaka mereka dan Allah menggugurkan amalan mereka. Hal itu karena kenapa mereka kafir? Hal itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan itu syariat. Ya. Maka Allah menggugurkan amal mereka. Menggugurkan amal mereka. Ini dalil sangat jelas bahwasanya membenci syariat Allah itu hukumnya adalah kafir. Amal mereka jadi gugur. Jadi Allah mengatakan mereka kafir karena mereka membenci syariat Allah, sehingga Allah gugurkan amalan mereka. Ya, jadi sangat jelas Allah mengatakan mereka kafir. Kemudian terakhir Allah mengatakan Allah menggugurkan amal mereka, menunjukkan mereka kafir. Sebabnya jelas karena membenci. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Ini dalil yang sangat tegas yang menunjukkan bahwasanya orang kafir gara-gara mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Dalam ayat yang lain, surat Muhammad ayat 28 ya. Demikian juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum." Yang demikian tersebut karena mereka mengikuti ma askhata Allah, mereka mengikuti apa yang buat Allah murka. Wa karihu ridwanah, dan mereka membenci apa yang mendatangkan keridhaan Allah, itu membenci syariat Allah, membenci amal saleh. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah, mereka mengikuti apa yang buat Allah murka, wa karihu, dan mereka benci ridwan, benci perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah fa ahbata a'malahum, maka Allah pun gugurkan amal mereka. Ini dalil nas yang sangat tegas bahwasanya membenci syariat Allah adalah kekufuran. Dan sudah kita jelaskan tadi, karena orang ini orang munafik. Yang benci dengan syariat Allah itu orang munafik i'tiqadi. Mau dia ngaku enggak ngaku, dia masih munafik. Kemudian ayat yang lain, nas yang merupakan penguat tentang kekafiran orang seperti ini, bahwasanya di antaranya membenci syariat Allah adalah ciri orang-orang kafir, Yang kedua, membenci syariat Allah adalah ciri orang-orang munafik.
Ini dalil tidak begitu tegas dalam pengkafiran tapi menguatkan seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun, ya. Tentang orang-orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala, bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Kata Allah, sungguhnya Nabi telah mendatangkan kebenaran pada mereka, wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka benci terhadap kebenaran. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardh, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Kemudian juga di antaranya juga ciri orang-orang di dalam surat Al-Mu'minun. Saya lupa ayat berapa. Tapi yang berikutnya, membenci syariat Allah juga merupakan ciri-ciri orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Ciri orang munafik. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Jadi orang munafik ini surat Taubah ayat 54. Kata Allah, mereka ini orang munafik, mereka kalau salat, mereka salat tapi mereka malas. Kemudian mereka berinfak, jangan kira orang munafik itu mereka berinfak, tapi mereka benci dengan infak tersebut. Karena mereka harus berinfak, mereka enggak suka berinfak, mereka benci dengan syariat infak, tapi karena supaya enggak ketahuan mereka berinfak. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu fi sabilillah. Ya. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, dalam surat demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 81. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak ikut perang, yang tidak ditinggalkan dalam perang Tabuk, farihal mukhallafuna, mereka senang tidak ikut serta perang dalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senang. Ya. Wa karihu an yujahidun, mereka benci, wa karihu an yujahidu, mereka benci berjihad bi amwalihim anfusihim fi sabilillah. Mereka benci berjihad, ya. Intinya itu ciri-ciri orang-orang munafik. Tapi dalil yang sangat tegas menunjukkan orang yang benci syariat Allah kafir adalah ini surat Muhammad ayat 8 sampai ayat 9. Taib ikhwan dan akhwat yang hadirin sekalian, kita lanjutkan contoh-contoh benci kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada syariat Allah, ya. Benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Mungkin benci kepada Rasul lebih parah lagi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam Al-Qur'an tadi wa karihu dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Dalam ayat tadi dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Sini ma anzalallah, ma al-mausulah. Ma al-mausulah memberikan faedah umum. Jadi kebencian di sini umum, mencakup syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahasa kita, syariat sini bersifat umum. Syariat yang dibenci adalah umum. Perhatikan. Baik, ya. Misalnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi'il Nabi, enggak suka dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan atau sabda-sabda Nabi, enggak suka dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak suka, benci. Apa Rasulullah kok Nabi kok ngomong kayak gini, misalnya perkataan menunjukkan dia enggak suka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan masalah akidah, ya. Akidah Islam dia enggak suka. Termasuk dalam masalah fikih Islam dia enggak suka. Fikih apapun dia enggak suka. Fikih Islam. Berkaitan dengan masalah usul,
maupun furu'. Intinya ini mencakup apapun. Perbuatan Nabi dia enggak suka, perkataan Nabi enggak suka, akidah Islam dia enggak suka, fikih Islam dia enggak suka, dia tidak suka. Ini membuat seorang berarti benci kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Sebutkan contoh-contoh yang ada misalnya contoh-contoh. Ini kebanyakan contoh-contoh kebanyakan diserukan oleh kaum zindik, liberalis, pluralis, kemudian di antara juga sekularis, ya. Sekular di antaranya, ya. Disebut oleh mereka. Apa saja contoh-contohnya? Misalnya menentang hukum waris. Enggak suka hukum waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yaitu lelaki dua bagian wanita. Dia enggak setuju. Ya, padahal ini hukum Allah Subhanahu wa taala, dia enggak setuju. Ya, enggak ada, enggak setuju. Contoh ini banyak kaitan dengan masalah warisan. Dia sudah tahu hukumnya, dia tidak terima. Dia tidak boleh. Dia benci dengan syariat, ya. Dia benci dengan syariat. Apa syariat seperti dia enggak sukai. Contoh. Contoh misalnya membenci misalnya jilbab, syariat jilbab atau niqab misalnya. Dia sudah tahu bahwasanya syariat Islam adalah dianjurkan pakai niqab. Beda kalau dia tidak tahu. Ini dia sudah tahu tapi dia benci. Dia enggak suka. Apa ini kata dia? Apa susah? Ini enggak adil lah perempuan, enggak adil masa perempuan lihat kita enggak bisa lihat perempuan. Dia enggak suka. Ini syariat apa seperti ini? Membuat kita orang tidak bisa bebas. Dia enggak suka pokoknya. Dia enggak suka syariat jilbab. Dengan pemikirannya tentunya, ya. Dia benci lihat orang jilbab dia enggak suka lihat. Kemudian contohnya benci terhadap praktek hudud. Hudud itu seperti apa? Seperti zina didera, kalau sudah menikah dirajam. Dia enggak suka. Kemudian pencuri dipotong tangan. Kemudian yang membunuh kisos. Membunuh di kisos. Dia enggak suka. Dia bukan hanya enggak suka, dia memerangi, bahkan bukan hanya sekedar memerangi. Anti hukum hudud. Apa itu? Itu enggak bisa, enggak relevan. Pokoknya ada berbagai macam dalil. Dia enggak relevan. Seakan-akan Allah hanya turunkan Al-Qur'an hanya untuk orang Arab Badui. Enggak relevan sekarang. Dia benci, dia enggak suka. Dia enggak suka dengan syariat. Baca Al-Qur'an ada walakum fil qisasi hayatun. Pada praktek kisos ada kehidupan. Dia enggak suka dengan ini apa seperti ini. Dia enggak suka. Contoh lagi misalnya benci terhadap akidah al-wala wal bara. Dia enggak suka bahwasanya tauhid harus berlepas diri dari kesyirikan. Ini akidah misalnya, dia enggak suka. Apa ini? Dia enggak suka. Sudah kita bebas lah orang-orang mau syirik, mau apa terserah. Jangan kita bilang kita disuruh benci dengan syirik. Saya enggak suka. Dia enggak suka. Dia tahu meskipun Muhammad bawa akidah dia enggak suka. Dia enggak suka dengan akidah seperti ini. Dia tahu kita bilang orang jahil ya. Ini orang ngerti. Tapi dia tetap ngeyel, dia tidak apa namanya? Tidak suka dengan hal tersebut ya. Contoh lagi misalnya memerangi syariat poligami misalnya. Memerangi syariat poligami, apa itu syariat tidak adil, di macam-macam lah dengan
berbagai macam ucapan kebenciannya, ya. Ini semua adalah inilah anulah ya. Dia tidak suka, tidak suka. Ya. Contoh lagi misalnya bisa saja ya, misalnya tidak suka dengan syariat zakat atau haji misalnya, enggak suka dia. Harta dia dipotong, dia enggak mau. Dia enggak suka ya. Dia enggak suka dengan syarat ini ya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala ya. Ini orang-orang jahil atau sok pintar yang mereka benci syariat ini ya. Padahal ya padahal syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna. Adalah syariat yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Ya, yang sudah pernah diterapkan pada zaman-zaman dahulu, mendatangkan keadilan, mendatangkan ketentraman ya, dan macam-macam ya. Bahwasanya tapi karena kebodohan, karena kejahilan, karena sok pintar, akhirnya mereka menolak syariat yang begitu sempurna, mereka tuduh syariat yang tidak adil lah, syariat yang zalim lah, mereka benci dengan syariat Islam ya. Padahal mereka tahu itu adalah syariat Islam. Mereka tahu itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan mereka munafik, nifaq i'tiqadi, bahwasanya hati mereka benci dengan syariat. Ini diungkapkan oleh sebagian mereka berusaha bersembunyi tapi terlepas dari lisan-lisan mereka ya. Tapi di antara mereka misalnya kurang ajar, ada yang mengatakan, saya pernah baca itu, ketika mereka membela syariat atau menolak syariat diharamkannya homoseksual. Mereka mengatakan, ini urusan kemaluan, ngapain Tuhan ikut campur dengan urusan seperti ini? Subhanallah ya. Ya, ngapain Tuhan ikut campur urusan kemaluan? Jadi ejekan luar biasa dan benci kalau bilang homoseksual haram itu dia benci dengan syariat tersebut. Ini semua ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, jika muncul benar-benar karena kebencian kepada syariat, maka orang-orang ini divonis keluar dari Islam ya. Baik, Win. Terakhir peringatan ya. Ada peringatan pertama. Peringatan pertama, kebencian terhadap syariat berbeda dengan tidak suka atau berat dalam melakukan syariat, dalam melaksanakan syariat. Ini harus dibedakan. Kalau yang ini kafir, kalau kebenci terhadap syariat, benci terhadap zat syariat, ini kafir. Tapi kalau benci atau berat dalam melaksanakan syariat, maka ini tentu tidak, ini kurang iman, ya. Tapi tidak kafir. Ya. Dan terkadang ujian dia harus melawan itu semua ya. Saya contohkan. Seorang pergi ke masjid berat, kayaknya malas, harus ke masjid. Tapi dia tahu itu syariat itu bagus, cuma dia tidak bisa melaksanakannya. Contoh itu banyak ya. Contoh misalnya Allah sebutkan pertama, tidak suka perang. Tidak suka perang karena berat. Bukan tidak suka syariatnya. Bukan benci terhadap syariatnya. Ya. Tapi dia melawan diri, namun dia melawan dirinya tetap ikut perang. Artinya dia melaksanakan perang dengan penuh
Ya tetap berusaha melawan hawa nafsunya, dia ingin tetap perang. Tapi dia tidak benci syariat perang. Cuma dia tidak mau perang karena menurut dia berat. Allah berfirman subhanahu dalam Al-Qur'an, ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa huwa kurhul lakum. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah, diwajibkan sekalian berperang padahal perang itu tidak disukai oleh kalian. Perang itu tidak suka oleh kalian, ya. Jadi Allah menyatakan sebagian sahabat berat melaksanakan perang, tapi bukan berarti mereka benci dengan syarat perang, tidak. Tapi mereka berat. Jadi ini bukan ini yang menunjukkan yang tidak suka, yang kafir itu kalau tidak suka apa ini syariat jihad apa ini itu baru kemudian keluar dari Islam. Adapun kalau berat melakukannya, maka ini tidak, ini berbeda. Bahkan para sahabat, sebagian sahabat tidak ingin perang dalam perang Badar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Kama akhraja rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum." Kata Allah, sebagaimana Allah keluarkan engkau dari rumahmu dengan kebenaran, wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, dan sekelompok dari kaum mukminin benci, tidak mau perang. Mereka tidak mau perang Badar. Kenapa? Karena musuh banyak, 1.000 orang. Bahkan Allah mengatakan, wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Jadi ketika perang Badar, Rasulullah SAW rencananya kan menangkap Abu Sufyan. Abu Sufyan bawa harta yang sangat banyak dan pengawalnya cuma 40 orang. Ternyata Abu Sufyan kabur dan dia kirim surat atau kirim berita kepada Abu Jahal. Abu Jahal kemudian datang dengan bawa 1.000 pasukan. Jadi ada dua pilihan. Melawan Abu Sufyan dengan 40 pengawalnya atau Abu Jahal dengan persenjataan lengkap dengan 1.000 pasukannya. Kaum mukminin maunya Abu Jahal. Wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Kalian berharap, kalian ingin yang kalian hadapi adalah Abu Sufyan yang hanya 40 pengawal. Dan kalian tidak ingin melawan Abu Jahal yang 1.000 pasukannya. Wa inna fariqam minal mu'minina karihun. Kata Allah, sungguh sebagian kaum mukminin benci untuk bertemu dengan Abu Jahal. Artinya tidak ingin perang. Tapi apakah itu kemudian membatalkan iman? Tidak, karena bukan benci syariat perang, tapi mereka namanya manusia, pinginnya kalau musuh lebih mudah lebih enak, ya. Ini adalah tidak jadi masalah, ya. Kata Allah, wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Ini contoh. Contoh yang kedua, misalnya wanita tidak mau dipoligami. Lihat, kalau dia benci dengan syariat tadud, apa syariat apa? Ini Islam syariat enggak benar. Nah, jadi dia keluar dari Islam seperti itu. Dia tahu ini syariat dari Nabi. Dia bilang ini tidak benar, ini syariat zalim, syariat enggak benar. Apa Tuhan kok kasih syariat? Ini namanya benci terhadap syariat Islam. Ini keluar dari Islam karena dia munafik. Artinya dia tidak terima dengan syariat Allah. Tapi beda, saya enggak suka dipoligami, saya enggak kuat, hati saya itu lain cerita. Itu lain cerita. Itu contoh, maksudnya benci tersebut bukan benci yang mengeluarkan seorang dari Islam. Contoh misalnya dalam hadis berwudu dalam kondisi air dingin, dalam kondisi musim dingin. Musim dingin atau musim panas? Dingin atau panas? Dalam hadis Rasulullah SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Apakah itu? Kata Rasulullah SAW, "Asbighul wudu' 'alal makarih." Kata Rasulullah SAW, "Asbighul wudu' 'alal makarih." Ya, atau isbaghul wudu' 'alal makarih. Kata Nabi SAW, sempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang dibenci. Kata para ulama maksudnya musim dingin kita, tapi Rasulullah tetap menganjurkan berwudu meskipun 3 kali, disempurnakan. Air sangat dingin. Kalau di Indonesia kita enggak begitu ngerasa, tapi kalau kita misalnya di Madinah ada musim dingin banget. Kalau musim panas banget. Tapi Rasulullah SAW tetap menyuruh agar kita wudu dengan sempurna. Itu di antara amalan yang kita mungkin tidak suka melakukannya, tapi kita tidak membenci syariat. Itu beda. Jadi benci itu namanya benci tabiat, ya. Ini semua maksudnya adalah tidak suka. Kalau kita simpulkan adalah tidak suka
kesulitan akibat melaksanakan ibadah. Ini bukan, ini namanya al-karahah tabi'iyah ya. Al-karahah tabi'iyah. Itu kebencian yang apa namanya? Yang tabiat. Ya, namanya enggak suruh subuh bangun berat ya, pengennya tidur. Pengennya tidur ya. Berwudu kalau musim panas ya pengennya sedikit saja, tapi Rasulullah anjurkan untuk wanita tidak suka dipoligami, tabiat wajar. Siapa wanita suka dipoligami ya? Ada yang suka. Bahkan sebagian orang wanita mencarikan bagi suaminya istri. Ini terjadi sebagian kawan saya ada yang istrinya mencarikan istri kedua bagi suaminya. Lama-lama cemburu juga. Biasa manusia. Mau berharap tidak cemburu, istri Nabi SAW aja yang imannya luar biasa cemburu. Sarah saja istri Nabi Ibrahim cemburu. Jadi tabiat wanita tidak suka dipoligami. Bukan berarti kemudian mereka membenci syariat. Tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman. Ini peringatan pertama. Peringatan yang kedua. Hal-hal yang tidak melazimkan. Ya. Misalnya. Pelaku dosa besar, ya, hal-hal yang tidak lazim. Misalnya, pelaku dosa besar bukan berarti benci kepada syariat. Tidak mesti benci kepada syariat. Contoh. Orang yang melakukan riba bukan berarti dia benci terhadap pengharaman riba, bukan. Orang yang suka berzina bukan berarti dia benci terhadap pengharaman zina, bukan. Syariat mengharamkan zina. Syariat mengharamkan riba bukan berarti dia tidak benci terhadap pengharaman riba. Dia tidak benci tapi dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Ya. Bahkan ada sebagian sahabat namanya Abdullah dan yulaqab bil himar, ya, selalu didatangkan kepada Nabi dicambuk karena dia suka minum khamar. Sehingga ada yang mengatakan laknatullah alaik. Allah melaknat engkau, maka Rasulullah tegur, la tal'anuh, jangan kalian melaknatnya, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Ini orang cinta kepada Rasulnya. Dia cinta kepada syariat Allah, namun dia tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Artinya orang melakukan dosa besar bukan berarti dia benci kepada syariat pengharaman, bukan berarti dia benci kepada syariat pengharaman, enggak, tidak ada kelaziman. Jangan seperti orang khawarij yang kemudian mengkafirkan dengan kelaziman. Ini bahaya. Ya, seperti pernah terjadi, misalnya orang melakukan riba. Orang ini riba melulu, ini berarti dia menghalalkan riba. Ini kelaziman. Betapa banyak orang melakukan riba tidak menghalalkan riba. Betapa banyak orang melakukan riba tidak membenci syariat pengharam riba, cuma dia tidak bisa. Hawa nafsu menguasainya. Hawa nafsu menguasainya ya. Seperti itu ya. Ada orang saya pernah ditanya oleh seorang, dia pegiat pelaku homoseksual. Dia benci tapi dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Dia homoseksual. Ingin lepas tapi dia belum mampu. Bukan berarti dia menghalalkan homoseksual atau benci terhadap pengharaman homoseksual, maka tidak ada kelaziman. Yang pertama ya. Demikian juga misalnya ada orang contoh lagi misalnya dua tidak suka ditegur. Bukan berarti dia benci syariat amar ma'ruf nahi munkar, bukan berarti dia benci syariat amar ma'ruf. Syariat nahi munkar tidak lazim ya. Bukankah Nabi SAW telah bercerita tentang kisah dua orang dari Bani Israel, yang satu rajin ibadah, yang satu malas ibadah. Yang rajin ibadah suka negur, ketika ketemu temannya dia mengatakan, ya hadza aksir, wahai fulan berhentilah. Ketemu lagi maksiat lagi, ya hadza aksir, berhentilah. Sampai akhirnya dia jengkel, yang ditegur jengkel, dia mengatakan da'ni wa rabbi. Tinggalkan aku dengan Tuhanku. Ngapain kau tegur-tegur saya terus? Abu ista alayya raqiba. Apakah kau diutus oleh Allah untuk menguasiku? Maksudnya sudah ada malaikat, ngapain kau sibuk urusan aku? Ini salah. Namanya sama orang beriman harus saling menegur. Tapi dia mungkin jengkel, dia tidak ingin ditegur. Kejengkelan dia tidak ingin ditegur, bukan berarti dia membenci syariat nahi munkar, enggak. Buktinya Allah kemudian mematikan mereka berdua karena satunya mengatakan lan yaghfirullahu lak, wallahi lan yaghfirullahu lak. Demi Allah tidak akan maafkan engkau. Maka Allah matikan keduanya, Allah maafkan dia dan Allah mengatakan kamu berani bersumpah mengatakan saya tidak maafkan dia, kau masuk neraka ya. Jadi tidak lazim. Jadi kemudian juga sebaliknya yang ketiga, orang yang melaksanakan syariat
Bisa jadi ya, bisa jadi benci terhadap syariat. Sebagian orang, maksudnya sebagian orang benci terhadap syariat. Kita dapati sebagian orang yang mungkin dia sholat tapi dia nggak suka sholat, dia cuma sholat seperti orang munafik. Seperti orang munafik, dia menjalankan syariat bukan berarti dia sayang, bukan berarti dia cinta sama syariat. Saya ulangi, orang yang melaksanakan syariat bukan berarti cinta kepada syariat. Seperti orang munafik. Orang munafik melaksanakan sebagian syariat namun dia benci terhadap syariat tersebut. Ini intinya peringatan yang saya sampaikan. Artinya tidak juga kita mudah mengkafirkan orang karena ada aturan-aturan. Ya. Bukan berarti ada wanita kemudian tidak suka di poligami, oh kamu kafir, benci terhadap syariat poligami. Enggak. Ya mungkin tidak mau dipoligami bukan berarti dia benci terhadap syariat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.